Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, boleh tengok kiri kanannya. Kita lihat wajah-wajah 2023 ya. Adakah sukacita? Adakah berkat-berkat yang akan dinantikan kita? Bapak Ibu siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari yang siap boleh lambaikan tangannya. Bilang dalam hatinya seperti ini, Tuhan, hari ini aku mau beri yang terbaik bagi Engkau. Pujianku, penyembahanku hanya bagi Yesus. Mau Bapak Ibu? Mari yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terbaik bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Ada bagi setiap
kami mau mengelulukan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami hari ini. Kiranya Engkau disukakan Tuhan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Masih siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan? Mari yang masih siap berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersama-sama, akan bersorak-sorak. bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan Betapa baiknya Tuhan bagi kita. betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak bagi Tuhan. Akan bersorak-sorak, Bersorak bagi yang tahu Tuhan. akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Bersyukur hanya kepadamu Tuhan. kasih setianya. Baik bagi hidup kami. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, Bahwasanya bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Di sini kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang masih semangat untuk memuji Tuhan, haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan,
kita katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi hatiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, setiap hari ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan, amin. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku, firman-Mu sungguh telah membebaskan-Ku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Jemaat saja katakan, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dengan kasih, Ibu Ati akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu.
Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau sekali lagi menyembah Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kesetiaannya terhadap kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu,
agar indah bagimu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Kami memuji Engkau, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau saja yang mulia, Kau saja yang layak disembah. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya. Kau yang layak disanjung. Kami bersuka cita menyembah-Mu, kami bersuka cita memuji Engkau. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Yesus mulia. Kami bersyukur kebaikan. Menapaki tahun yang baru ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami nantikan terus bekerja, menopang, menuntun hidup kami. Kami tidak sendirian, kami boleh mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hidup kami boleh menikmati dan mengalami hari lepas hari kekuatan-Mu yang menopang, yang menolong, yang menuntun hidup kami tetap berada di dalam rencana Tuhan. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kami, kuasa Tuhan makin sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan. Urapi, berkati setiap kami, supaya kami boleh mengalami kuasa firman Tuhan bekerja dan menjadi nyata di setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah 1 minggu menjalani tahun 2023. Ya, sudah 1 minggu, tapi masih terasa hangat tahun barunya ya, masih ya? Iya. Ada hal yang berubah enggak di tahun yang lalu dengan sekarang? Ada perubahan? Tahunnya, angkanya yang berubah. Orangnya tentunya berubah lebih baik. Puji Tuhan. Seandainya saya ini dilahirkan di tahun 2000, pastinya usia saya 23. Tapi sayangnya enggak. Kaleb berkata kepada Yosua, demikian, dulu ketika aku berusia 40 tahun aku sanggup berperang. Apa yang diperintahkan Musa, aku jalankan dan aku berperang. Sekarang usiaku 85 tahun dan kekuatanku masih tetap sama. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Usia makin bertambah, kekuatannya sama atau berubah? Masih tetap kuat? Pernah masuk angin?
Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batinnya makin diperbaharui, makin kuat. Amin. Demikian juga kita. Kenyataannya kita makin bertambah usia, kekuatan lahiriah kita makin merosot. Tetapi manusia roh kita makin menyala-nyala, makin antusias, iman kita makin bertumbuh. Amin. Makin semangat di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Tetap makin antusias ya. Sebab kita tahu bahwa kepada siapa kita percaya, itu sebabnya biarlah di tahun yang baru ini, sekalipun dunia boleh berkata ada resesi ekonomi secara global melanda dunia, termasuk melanda bangsa kita, bahkan perang masih tetap berjalan ya. Tahunnya sudah berubah, perangnya tetap berlanjut ya. Rusia dengan mana? Ukraina tetap berjalan, bahkan melebar pengaruhnya, di mana bangsa yang lain ikut membantu bangsa yang satunya. Hal itu seringkali membuat kita khawatir, takut, cemas. Tetapi ingat, ya, kita harus bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu pegangan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan. Sebab Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 mengatakan itu pegangan kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Firman Tuhan berkata, apakah itu kita yakini? Kalau kasih setia dan rahmatnya Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari, berarti tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kalau Tuhan menyatakan kasih setia, rahmatnya baru setiap hari, demikian juga setiap bulan tetap baru. Apalagi setiap tahun, selalu baru setiap tahun, selalu baru setiap bulan, selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Itu sebabnya yang perlu kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita harus kita lakukan, yaitu hati yang tertuju kepada Tuhan. Masalah boleh berat, kebutuhan boleh banyak, tetapi kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, ada aliran air kehidupan itu keluar, yang meluap dari hati kita, yang membuat kita terus setiap hari mengalami kesegaran. Amin. Kalau Bapak Ibu mandi begitu tersiram air, rasanya bagaimana? Seger. Itu air duniawi yang masih membuat kita haus. Kalau kita haus, kita minum, besok haus lagi. Tetapi aliran air hidup yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan, itu akan memuaskan kita. Sifatnya kekal, permanen. Amin. Sebab itu carilah dan kejarlah apa yang dimaksud dengan air hidup itu. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita haus, kita minum air yang ada di dunia ini, yang kelihatan ini kita terpuaskan, tapi besok kita haus lagi. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan, saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya dan memberikan aliran air hidup itu yang keluar dari mana? Hati kita. Kenapa dari hati? Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Terjemahan lain mengatakan dari situlah kehidupan dimulai. Jadi awal dari kehidupan kita dimulai dari hati. Kalau hati kita mengalami aliran air hidup, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kita terus mengalami kesegaran setiap hari. Amin. Hidup kita selalu antusias, semangat. Melihat orang selalu tersenyum. Amin. Tidak ada cemberut, tidak ada amarah
yang ada sukacita, bahagia. Amin. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagia? Coba tengok kanan kiri kita, nggak usah dikatakan, nggak usah ditanya, dilihat wajahnya sudah kelihatan. Itu susah atau bahagia sudah kelihatan. Orang yang bisa menjaga hatinya yang melekat kepada Tuhan, dia menunjukkan pandangannya hanya kepada Tuhan, menanti Tuhan yang bekerja, karena Tuhan itu bekerja menurut cara dan waktunya. Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam hidup kita, bagian kita juga harus mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Kita harus bagaimana supaya kita boleh mengalami hati yang selalu tertuju, terpaut kepada Tuhan. Yang pertama, berserah penuh. Katakan kepada saya, berserah penuh. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi bersama saya katakan 1, 2, 3, berserah penuh. Penuh itu total, ya. Bukan separuh. Karena seringkali saya sudah mengatakan ada nama sinode gereja Injilnya sepenuh. Iya, nggak ada gereja Injil separuh. Harus penuh. Berserah juga harus total. Apa yang dimaksud berserah penuh? Artinya kita mau dibentuk, diproses oleh Tuhan, dan pembentukan Tuhan, proses yang dari Tuhan karena kita berserah penuh, itu lewat berbagai hal sih ya. Tuhan bisa membentuk kita secara langsung, memperbaharui hidup kita secara langsung lewat apa? Lewat firman Tuhan. Amin. Makin kita mendengar, menyelidiki firman Tuhan, makin kita lebih baik. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, Tuhan akan membentuk hati kita. Makin lembut, makin mudah dibentuk, makin diperbaharui, makin lebih baik. Sebab Yeskiel sendiri berkata dalam pasal 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras itu seperti batu begitu ya. Tapi hati yang taat itu seperti roti. Saudara kalau makan roti begitu rasanya nikmat ya. Pernah makan roti atos? Dalam bahasa aslinya dicokot ganti nyokot. Karena roti itu sudah mungkin bertahun-tahun ya tidak laku, lalu kita makan. Keras. Itu seperti hati itu. Kalau keras bisa dibentuk enggak? Seperti tanah itu kalau keras mau dibentuk oleh ahli periuk itu bisa enggak? Kalau bisa dibentuk itu kalau tanahnya lembut, lunak. Demikian juga kalau kita ini bersekutu dengan Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, kita mengalami pembersihan oleh firman Tuhan. Yohanes 15 mengatakan, kamu memang sudah bersih oleh firman-Ku, kata Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman, mendengar firman, itu kita makin dibersihkan, hati kita makin diperbaharui, diproses. Seperti emas itu kalau tahu kadarnya murni itu dipanaskan, diproses demikian rupa sehingga emasnya kelihatan aslinya. Demikian juga pembentukan dari Tuhan lewat persekutuan kita. Seberapa lama kita ini hari-hari ini menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan? Halo Bapak Ibu, masih ada waktu? Karena saya melihat hari-hari ini kita semakin sibuk ya. Ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang wira swasta, ada yang pegawai negeri, semua makin sibuk. Tetapi adakah waktu itu kita mengalami pembentukan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan? Ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, itu kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang baru, terlebih pembaruan hati. Hatinya makin nurut, rela dibentuk, makin lebih baik tindakan dan kelakuannya. Amin. Proses itu memang bisa datang dari Tuhan, tapi bisa juga dalam keadaan, dalam situasi kondisi yang berubah. Masalah kesulitan itu membentuk kita. Sebenarnya yang menjadi persoalan bukan soal masalahnya itu besar atau kecil, tetapi respon kita, reaksi kita dalam menghadapi masalah. Ketika reaksi kita salah, masalahnya itu makin kelihatan besar. Makin besar,
makin tidak terselesaikan. Ketika reaksi kita, respon kita, tanggapan kita terhadap masalah itu benar, maka masalahnya itu makin mengecil. Seperti kalau burung itu terbang, kalau terbangnya rendah, itu lihat barang yang di bawah atau benda yang di bawah kan kelihatan jelas, besar ya. Tapi kalau burung itu makin terbang tinggi, barang yang di bawah, yang di bumi itu kelihatan kecil. Demikian juga kita, kalau kita makin dibentuk, makin diproses dengan respon sikap hati yang benar, sebesar apapun masalahmu, masalah kita semua, itu makin kecil karena kita makin mendekat kepada Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Itu sebabnya hati yang baru kita alami bila kita hidup terus di dalam firman. Hanya firman yang membuat kita makin lebih baik. Kita seringkali mendengar istilah 4M ya. Apa itu? Kalau mencegah demam berdarah itu ada berapa M? Bapak Ibu yang tahu? Berapa M? Oh lupa. Menutup atau membuang dan sebagainya. Kalau 4M dalam firman Tuhan membaca, mendengar, merenungkan, melakukan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita mengalami penyerahan yang penuh. Namanya berserah penuh itu sebenarnya bukan kita tidak berbuat apa-apa, tetapi mempersilahkan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Dan kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Ya terus mau diproses, menjalani kehidupan ini dengan sukacita, menghadapi masalah dengan kekuatannya Tuhan. Maka pertolongannya akan dinyatakan pada waktunya. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai kita ini, hati kita ini tertuju kepada manusia. Sebab manusia itu belum sempurna. Sekalipun dia seorang yang disebut pendeta ya, atau hamba Tuhan, itu kalau kita melihat orang sama Tuhan harus beda. Jadi kalau kita melihat Tuhan dengan manusia harus berbeda. Kalau kita melihat Tuhan itu seperti kita sedang makan roti, tidak perlu khawatir ada tulangnya. Tapi kalau melihat orang, itu kita seperti makan ikan. Perlu dipilah-pilah, mana yang baik, mana yang menusuk, ya, mana tulangnya. Jadi manusia belum ada yang sempurna. Harus disempurnakan, tapi terus menuju ke sana. Maka ketika hati kita tertuju kepada manusia, kita bisa kecewa karena manusia itu banyak kurangnya daripada lebihnya. Benar gak Bapak Ibu? Benar atau benar? Siapapun juga. Itu sebabnya saya hari-hari ini belajar melihat orang itu kebaikan apa yang sudah dilakukan. Maka saya bisa merespon dengan benar hal-hal yang baik yang dia pernah lakukan. Kalau kita ini hanya memperhatikan orang kelemahannya, kita tidak akan pernah bisa menerima orang itu. Ya. Seperti kalau suami istri begitu, kenapa bisa saling menerima? Karena bisa menerima kekurangan, bahkan kelebihannya. Kalau kita melihat pasangan kita hanya kekurangannya, kurang terus, kurang ini, kurang garam, dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, supaya kita mengalami pembaruan hari demi hari makin lebih baik. Amin. Dan pembaruan, perubahan itu tidak seperti sulap, tahu gak? Jadi sekarang begini, besok berubah 180 derajat begitu. Itu namanya sulap. Perubahan itu sebuah proses yang harus diresponi dengan benar setiap hari. Dan perubahan itu sebuah pertobatan yang spesifik. Maksudnya begini. Orang seringkali kalau sudah Kristen merasa berubah menjadi baik. Tapi perubahan apa dia juga nggak tahu, kurang jelas apa yang membuat dia dikatakan berubah. Perubahan itu harus jelas seperti pernyataan surat Paulus yang dinyatakan kepada jemaat-jemaat di Kolose, di Filipi, bahwa untuk menjadi manusia yang baru kita harus membuang apa? Dusta. Kalau yang berdusta itu sebuah penyakit lidah katanya. Itu bisa membawa kepada sebuah penyakit yang namanya AIDS, tahu ya? AIDS itu artinya kepanjangannya gini. Aku ingin dusta selalu. Jadi sebuah kebohongan yang dilontarkan, sekali ditangkap, dia akan menutupi kebohongan yang satu
dengan cara berbohong yang selanjutnya, kedua. Contoh, ketika kita ditanya orang, Bapak sudah makan? Sudah, ya kan? Ini padahal belum makan loh, ini contoh yang, loh makan di mana? Di warung, padahal warungnya nggak jelas. Loh warung apa namanya Pak? Ya warung itu, kan kebohongannya akan berkelanjutan, berkesinambungan dan kontinu kan, benar nggak? Itu sebabnya kita ini hari-hari ini perlu latihan supaya kita tidak terjangkit penyakit lidah. Ada penyakit lidah yang lainnya, yaitu apa? Singkatan-singkatan aja ya, BB. Wah, penyakit itu apa itu? Banyak bicara. Firman Tuhan dalam Amsal mengatakan, di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran. Lebih baik kita berdiam diri. Kalau tidak ada yang penting, tidak perlu berbicara. Tapi sekarang dunia terbalik. Kita ini seringkali membicarakan yang nggak penting-penting, betul nggak Bapak Ibu? Padahal pesannya jelas kan? Berbicaralah, berkatalah yang penting, yang membangun, yang menguatkan. Tapi seringkali kita salah dalam menangkap hal itu sehingga kita terjangkit penyakit lidah. Yang juga singkatannya apa ya? Kalau nggak salah saya pernah baca GO, gosip, GO gosip, atau juga gede omong. Jadi hanya perkataannya yang besar. Bahkan Amsal sendiri mengatakan ketika kamu berdiam, orang lain menyangka kamu bijak. Ketika kamu bicara, kelihatan apanya? Maaf saya, nggak usah dikatakan. Itu sebabnya kita harus belajar berserah penuh untuk kita terus mengalami pembaharuan. Ya. Sebab itu kita hari-hari ini belajar untuk memahami bagaimana kita berserah penuh dengan datang kepada Tuhan lewat penyembahan kita. Memang penyembahan itu bisa dilakukan di mimbar ini lewat pujian, lewat permainan kita, karena penyembahan itu adalah mengembangkan potensi kita, bakat yang diberikan dari Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita dengan segenap hati sehingga itu memuliakan Tuhan. Itu sebuah penyembahan. Karena penyembahan itu adalah di mana kita bekerja, di mana kita ditempatkan, kita melakukannya dengan segenap hati, itulah penyembahan kita. Sebab itu penyembahan tidak dibatasi oleh sebuah panggung, sebuah alat, tapi bisa saja kita menyembah lewat alat musik ketika kita mengembangkan potensi bakat kita lewat talenta yang Tuhan berikan. Itu menyembah Tuhan. Ada yang bermain keyboard, ada yang menyanyi, tapi dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan, itu penyembahan kita. Sekalipun kita saat itu bekerja secara sekuler, misalnya kita jualan apa gitu, tetapi dengan jualan dengan segenap hati itu akan memuliakan Tuhan. Di sana loh tokonya orang Kristen itu luar biasa, laris dan barangnya bagus-bagus. Memuliakan Tuhan enggak? Itu memuliakan Tuhan, dan itu kita sedang menyembah Tuhan. Itu sebabnya jangan batasi menyembah Tuhan hanya sebuah tempat di waktu-waktu tertentu dan melakukan sesuatu aktivitas tertentu, tetapi penyembahan itu tanpa batas. Ketika kita melakukan perbuatan baik dan Bapa dipermuliakan, itulah sebuah penyembahan yang sebenarnya. Sebab itu ketika kita melakukan penyembahan, itu kita sedang menjadikan diri kita sebagai penyembah, sama seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita memuliakan Bapa, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, kita menjadikan diri kita seperti Yesus. Amin. Apanya yang seperti Yesus? Kelakuannya, perkataannya. Itu sebabnya berserah penuh itu terus setiap hari supaya kita diperbaharui dan kita makin dibentuk lebih baik, diproses. Amin. Ya, Tuhan bisa membentuk kita, Tuhan izinkan lewat masalah, juga lewat orang. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita seringkali Tuhan izinkan bermasalah dengan orang lain. Pernah? Pernah? Bermasalah dengan orang? Biasanya masalah itu dengan orang ya. Apa yang kita lakukan? Ini contoh saja, ketika orang lain melempar batu, apa yang harus kita lakukan?
saya akan menggantikan dengan bunga. Saya lempar dia dengan bunga. Wah, tapi dengan pot-potnya kata Pak Nungki. Begitu ya Pak Nungki ya. Kalau ada orang lain melempar kita batu, kita tangkap batu itu. Dilempar makin banyak makin kita senang. Karena itu untuk bahan bangunan, ya kan? Lumayan kan? Nggak usah beli. Iya. Itu sebabnya belajar hari-hari ini. Kalau ada sesuatu dengan orang lain itu sebuah proses, amin. Karena kehidupan kita ini akan menjadi penyembah yang benar kalau sadar bahwa untuk apa saya diciptakan. Ada lagu tahun 90-an, kalimatnya begini, gak usah nyanyi ya, gak usah dengarkan suara saya tapi kalimatnya aja, kalau dengarkan beda. Untuk siapa aku dilahirkan di dunia ini, sayang. Ya begitu. Pernah dengar lagi itu ibu-ibu yang angkatan 90 ke bawah ya. Kalau kita diciptakan tahu tujuannya, maka kita bisa berserah. Ya, kursi itu diciptakan tujuannya untuk diduduki, jelas. Jangan dianggurin. Ya. Ada kursi yang kosong ini sebenarnya dia tidak menjalankan fungsinya ini ya. Harusnya diduduki. Ya. Kalau kursi itu berkualitas, pasti bagus. Yang dipuji siapa? Pabriknya. Kursi ini bagus. Buatan mana toh? Buatan Jerman. JJR Kauman maksudnya. Pasti yang dipuji penciptanya. Kalau kita tahu untuk apa saya diciptakan, pasti yang dipuji Tuhan. Itulah penyembahan ya. Jelas ya. Kursi itu diciptakan untuk diduduki. Jadi ada beban ya. Yang membuat kursi itu berfungsi. Kalau nggak diduduki kan nggak ada beban kan. Tapi dia nganggur, dianggurin namanya. Tetap kuat, tetap baru, tapi tidak sesuai fungsinya. Ya. Kita ini mengerjakan fungsinya. Jadi kalau kita ini punya beban itu berarti kita tahu seperti kursi tadi. Untuk apa saya diciptakan? Jadi di sini yang punya beban lambaikan tangan. Ada yang punya beban? Semua itu berarti berfungsi. Seperti kursi itu loh, kalau nggak ada beban kan berarti nggak diduduki kan, nggak dianggurin kan. Tapi bebannya jangan terlalu berat. Bisa, kalau kursi loh bebannya terlalu berat bisa rusak. Kalau manusia ini bebannya terlalu berat juga bisa tertekan, bisa stres ya. Apa yang membuat beban kita berat? Diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Itu sebabnya kita harus menyadari setiap kita punya beban untuk kita hadapi beban itu karena kita punya tujuan untuk apa saya diciptakan? Untuk memuliakan Tuhan, amin. Ya. Untuk memuliakan penciptanya, haleluya. Itu sebabnya kita semua harus tahu untuk apa saya diciptakan, amin. Untuk kursi pun tahu jelas untuk apa dia diciptakan, untuk diduduki. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bercerita bahwa dia pernah berkhotbah di hadapan ya jemaat banyak begitu, tapi kursinya plastik. Ya. Kursi plastik kan kalau makin lama kekuatannya makin rentan kan. Jadi pada suatu waktu ada suara kretek gitu. Dia kaget ikut sambil khotbah. Wah, ternyata ada satu kursi yang agak pecah begitu, tapi tetap diduduki. Waktu berjalan gerak, itu yang duduki jempale. Ya. Ya. Ternyata tidak hanya sekali, 2-3 kali. Ternyata kursi itu memang sudah lama. Sehingga dengan begitu kesimpulannya mereka semua duduk di ujung kursi sambil menunggu kapan gilirannya ambrol kursinya. Iya, jadi kekuatan kursi itu beda-beda juga dengan kita.
Tetapi kita diciptakan untuk menjalani hidup bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Tuhan kalau kita berserah. Amin. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita sedang mengangkat tangan, berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan kekuatannya di dalam kita. Kalau kita mencoba dengan kekuatan sendiri seperti kursi plastik, bisa ambrol, bisa gagal, bisa menyesal, bisa kecewa, bisa rusak. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Dengan mau dibentuk, diproses, menghadapi keadaan, mau terus diperbarui oleh firman Tuhan, kita makin kuat. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Bagaimana supaya hati kita tetap tertuju kepada Yesus, hati kita tetap melekat kepada Yesus? Tidak mengasihi dunia, tidak terikat dengan dunia lagi. Memang kita masih hidup di dunia. Tapi firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita melakukan 3 hal ini, kita tidak mengasihi Bapa, kita mengasihi dunia. Ini sedikit dibahas. Keinginan daging itu apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5, keinginan daging itu apa? Perseteruan, amarah, dan sebagainya. Iri hati, itu hal-hal yang dari dunia. Daging itu manusia lama kita, yang seringkali muncul ketika kita lemah. Benar pernah mengalami itu? Manusia lama? Ya, yang seringkali muncul ketika kita lemah, tidak bergantung kepada Tuhan, itu muncul. Sehingga yang kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dari daging. Itu sebabnya seringkali sekalipun kita Kristen sudah lama, sudah sejak zaman mungkin orde lama ya, orde baru mungkin, tapi kita seringkali bisa melakukan hal-hal yang dari dunia, sesuatu iri hati, amarah, kebencian itu masih terjadi di dalam hati kita. Gejolak-gejolak yang seharusnya itu sudah diperbarui, sudah diubahkan, tapi masih bercokol muncul di dalam sikap hati kita. Mungkin atau mungkin? Bisa terjadi. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang berdoa demikian, yang bernama David Livingstone. Lepaskan aku dari apa yang mengikat aku di dunia, tetapi jangan lepaskan aku dari kasih setiamu. Apa yang hari-hari ini mengikat kita? Masih bisa nggak orang Kristen terikat dengan dunia? Masih kalau dia melakukan keinginan daging, apalagi keinginan mata. Mata itu jendela hati. Jadi apa isi hati kita itu tergantung jendelanya lihat apa, begitu ya? Apa yang hari-hari ini Bapak Ibu lihat? Kalau saya ke pasar bersama istri dan anak gitu, saya pesen anak saya, tolong mama dipegangi, diawasi. Jangan kemana-mana. Iya. Pernah itu pertokoan itu mau tutup, kita lari-lari pulang itu ya. Loh kok lihat celana itu, ini celana sih. Meh tutup. Enggak. Istri saya di mana ya? Untung nggak ada ya. Ya itu sebenarnya boleh. Tetapi keinginan mata yang bagaimana yang seringkali yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Saya itu berulang kali kalau beli sesuatu itu di parkir elektronik selalu free. Kenapa? Karena di bawah 5 menit. Pernah ngalami begitu parkir elektronik? Oh, selalu gratis. Karena beli sesuatu ya beli itu, misalnya beli sampo begitu ya, beli sampo pulang. Parkir gratis. Tapi beda dengan ibu-ibu. Di sebuah perbelanjaan begitu, beli. Tadi yang di rumah yang dicatat nggak diingat, yang dilihat yang dibeli. Jadi bukan yang dicatat tapi yang dilihat, beda. Terus pulang, tadi yang saya catat nggak saya beli,
balik lagi, tokonya sudah tutup. Ini bukan istri saya, ibu-ibu yang lain ini ceritanya. Itu sebabnya kita harus belajar hari-hari ini jangan hanya memuaskan keinginan mata. Karena mata itu kalau melihat pengen apa toh kita ini? Maunya pengen apa? Semuanya. Apa yang kita lihat itu kan tak terbatas pandangan itu. Semua yang dilihat pengennya dimiliki. Belajar dari Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan dan akhirnya terjadi. Yang ditunggu selama 25 tahun yang bernama Ishak lahir, diminta loh oleh Tuhan. Tapi kenapa Abraham rela? Karena dia tidak merasa sebagai pemilik dari apa yang diberikan Tuhan. Kita ini seringkali roh pemilik itu ngoyot atau berakar dalam hidup kita. Jadi semua yang ada pada kita milikku, dia milikku, dia untukku, semua bagiku. Iya. Tahu nggak? Orang-orang perjanjian lama yang rakus itu Tuhan menyebut apa? Itu betul. Kata Tante Wahyudi betul. Orang yang rakus, yang selalu ingin memiliki, makan dengan lahap tanpa ingat orang lain, itu namanya BAJ. Tuhan loh yang ngomong. Tuhan itu tidak terlalu sungkan. Aku menegur umatku, ewoh perkewoh, enggak. Hei kamu orang rakus, kamu seperti bajing, iya. Itu firman loh, ada ayatnya. Jadi kalau kita melakukan seperti orang-orang Israel yang rakus, jangan sampai Tuhan menegur seperti itu. Itu sebabnya jangan kita mengasihi dunia. Apa yang ada di dalamnya itu akan berlalu sementara, betul nggak? Kecantikan juga akan berlalu, betul nggak? Walaupun mungkin istri kita lumayan cantik lah, iya toh, betul nggak Mas Denny? Itu istrinya cantik ya. Jadi istri itu cantik menurut suami masing-masing, ya. Coba kalau berani yang nggak bilang istrinya cantik, besok bisa dijemur kan? Itu kalau Mas Wahyu nggak memuji istrinya cantik, 3 bulan itu kurus kering itu Mas Wahyu. Ini jalannya. Oh enggak. Cantik itu sementara, selama kita hidup bisa dinikmati. Ya. Zaman dulu itu, zamannya Presiden Soeharto itu ada pembalakan hutan. Tapi wanita-wanita sekarang ada zamannya pembalakan alis ya katanya. Gak apa-apa sih, ya alis itu dibentuk, dihilangin terus dibentuk seperti bulan sabit begitu. Gak masalah, itu tidak melanggar firman Tuhan. Tapi waktu lebih baik permanen, kalau nggak permanen, kasihan hamba Tuhan yang mendoakan altar call. Seorang hamba Tuhan waktu mendoakan ibu-ibu begitu, ada satu ibu yang memakai alis pensil gitu. Nah dia itu kan menangis terseduh-seduh, belepotan gitu diusap. Hilang sebelah alisnya. Lah pendetanya itu urapannya juga ikut hilang. Lah lihat ibu sebelah alisnya ada, sebelahnya enggak ada. Itu kan seperti Nyai Blorong. Pendetanya itu enggak jadi doa. Dia ke mimbar, belakang mimbar maksudnya mimbar itu. Dia minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tertawa di atas penderitaan orang. Ya itulah dunia kan sementara kan, nggak ada yang permanen. Bisa kecantikan diusahakan. Ya. Tapi itu sementara. Yang terpenting itu hati yang bersih, kelakuan yang berkenan kepada Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Itulah penyembahan. Amin. Tidak mengasihi dunia. Haleluya. Itu sebabnya
apa yang sementara, apa yang di dunia ini sifatnya tidak permanen. Kejarlah sesuatu yang permanen, yang sifatnya kekal. Apa itu? Pribadi Yesus, hati kita tertuju pada Yesus. Karena ada contoh yang terakhir ini ya. Penyertaan Tuhan itu permanen, sifatnya kekal. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di tengah-tengah kita itu sesuatu yang permanen, yang harus kita kejar, yang harus kita pertahankan. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang berharga. Jangan seperti Simson ya. Raja Daud sendiri menyadari dalam kesalahannya. Dia berkata dalam Mazmur, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu sesuatu yang kekal sifatnya, penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Amin. Masalah kecil, kesulitan kecil, keuangan kecil, karena Tuhan yang menyertai, menjamin hidup kita. Penyakit kecil, karena Tuhan yang besar bersama dan menyertai kita. Amin. Itu sebabnya jangan seperti apa yang dilakukan Simson ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita disertai Tuhan? Bapak Ibu lambaikan tangan ya. Amin. Jangan seperti Simson. Simson merasa disertai Tuhan. Ingat, jangan penyertaannya itu hanya rasa-rasanya disertai. Semoga mudah-mudahan, tapi yakini Tuhan beserta kita. Simson itu sejak dalam kandungan ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan menjadi nazir Allah. Artinya dia punya panggilan khusus, pilihan khusus di mana Tuhan menyertainya. Tapi sayangnya di masa-masa akhir hidupnya hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dia tidak menanti-nantikan Tuhan, dia terpaut kepada yang lain. Ini kesalahan yang membuat seringkali orang percaya tidak menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, seperti pengalamanku yang dulu. Aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya. Tidak tahu Simson bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak menghargai penyertaan Tuhan. Dia tidak menghormati, dia tidak menyembah, membuat Tuhan yang pertama dan terutama dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut kepada yang lain. Siapa? Delila. Kalau Rengga terpaut kepada Dela itu biasa. Tapi ini Simson, ini lain ya, ceritanya sih lain. Delila itu orang Filistin, dari bagian wilayah Filistin. Raja-raja kota Filistin mendatangi Delila supaya membujuk Simson, supaya memberitahukan kelemahannya. Simson, kalau dalam istilah yang lebih merakyat, Simson Betawi, ya pernah lihat filmnya itu sebenarnya meniru sejarah Israel. Simson jatuh cinta kepada Delila. Ya ini, seringkali kita jatuh cinta kepada dunia, kepada sesuatu yang bukan Tuhan, yang membuat mengalihkan perhatian kita, tidak tertuju kepada Yesus. Simson jatuh cinta kepada Delila. Itu yang membuat dia memberitahukan kelemahannya. Rayuan Delila, ingat enggak kalimat Delila, rayuan Delila kepada Simson? Katanya, kamu cinta kepada saya, mengapa hatimu tidak tertuju kepadaku? Kata Delila. Jadi cinta itu sama dengan hatinya tertuju kepada yang dicintai. Bagaimana kita tertuju kepada Tuhan? Hati kita mencintai Tuhan. Amin. Lah Delila ini merayu Simson begitu. Simson, kenapa
hatimu tidak tertuju kepadaku, katanya engkau mencintai aku. Apa jawab Simson? Simson tidak dapat menahan hatinya, mau mati rasanya kan. Perasaan Simson itu, orang yang jatuh cinta itu begitu, mau mati rasanya. Lambaikan tangan yang pernah jatuh cinta, anak-anak muda yang sudah jatuh cinta itu perasaannya mau mati rasanya. Perasaannya, tapi masih hidup, buktinya makan nasi ya masih banyak ya. Tapi begini, jadi cinta akan sesuatu itu akan mengalihkan hatinya kepada siapa dia mencintai. Kalau kita cinta dunia, hati kita tertuju kepada dunia. Kalau kita cinta Yesus, hati kita tertuju kepada Yesus. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu ada buktinya. Dia melakukan perintah-perintahnya, kata 1 Yohanes. Barang siapa mengasihi aku, ia menuruti perintah-perintahku. Jadi cinta itu bukan kata-kata, tapi tindakan yang nyata bagaimana setiap orang percaya ketika berjalan dalam firman, melakukan firman, itu dia sedang mencintai Tuhan. Jadi orang yang taat itu bukti dari cintanya kepada Tuhan. Amin. Taat firman, sudah apa yang dikatakan firman dilakukan itu taat. Itu sebuah cinta kita kepada Tuhan. Tetapi Simson telah jatuh cinta kepada Delila yang mengalihkan dunianya, sehingga dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Simson memberitahukan kelemahannya, bahwa rambutnya yang panjang yang tidak pernah dipotong itulah kekuatannya. Kalau engkau memotong rambutku, maka aku lemah, dan Simson gagal. Biarlah hari-hari ini yang kita cari, yang kita nantikan, yang kita perlukan adalah apa? Penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan itu jaminan kita di tengah dunia yang tidak pasti. Karena Tuhan itu memastikan kalau Dia menyertai, Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Tidak terlewatkan sekalipun dan sedetik pun. Amin. Kalau Dia sudah berjanji, pasti Dia menggenapi. Itu sebabnya mari kita perhatikan bagaimana supaya hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita terus dalam penyertaan Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kekuatan kita, hati kita sudah lemah, sudah kita tidak bisa jaga, karena dunia ini menawarkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu mengandalkan kekuatan kita. Aku kuat, aku bisa, aku hebat. Tapi mengandalkan Tuhan adalah sikap yang berserah dan selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu saudara yakin Tuhan menyertai kita? Biarlah hati kita tertuju kepada Dia. Amin. Mari pemusik akan menaikkan pujian bersama-sama. Biarlah hati kita terus terjaga, karena dari situlah kita mengawali kehidupan ini tetap tertuju kepada Yesus. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku
mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Jemaat saja naikkan pujian ini dengan lembut. Ini sama-sama katakan ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Mari bersama kita bangkit berdiri. Hatiku mengasihi, hati kami mengasihi, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, sekali lagi, segenap hati katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Kami mengasihimu, kami ingin menyembahmu segenap hati, kekuatan mengertimu dan mengenalmu Yesus, tertuju padamu Tuhan. Kerinduan kami mengenalmu, mengerti segenap hati kami menyembah, sebab di dalam hadirat-Mu bersamamu ada kekuatan yang baru, ada kehidupan yang kekal, sukacita, kemenangan pasti terjadi di dalam-Mu Yesus. Inamarana lama-lama sikini amarana lama. Yang kami perlu Engkau Tuhan, bersekutu lebih dalam lagi mengenal-Mu.
Terima kasih Tuhan. Hatiku ingin mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dengan lembut katakan bersama, hatiku mengasihi, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Jesus, Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang tahu setiap isi hati kami, mengasihimu, menyembahmu. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Ora masikini amaralala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang melihat dan mengenal setiap hati kami. Apakah mengasihi dan tertuju kepadamu. Tuhan yang tahu, mampukan kami melakukannya. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati hari ini? Pasti dapat berkat ya, pulang membawa berkat-berkatnya Tuhan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, adakah hari ini yang datang di sebelah kiri kanannya, jiwa baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada? Banyak bangku kosong. Percaya Bapak Ibu akan didatangkan jiwa-jiwa yang baru. Besok dan tahun ini 2023 gereja kita mengalami penuaian jemaat baru hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini Bapak Ibu yang sudah menyiapkan persembahan ucapan syukur yang belum diberikan minggu-minggu kemarin, hari ini bisa dimasukkan di dalam persembahan. Atau nanti setelah pulang, kalau belum disiapkan setelah pulang boleh disusulkan, dimasukkan ke situ ya. Persembahan ucapan syukur ini dalam rangka ucapan syukur kita kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kita sepanjang 2022. Masih dinantikan sampai pada akhir bulan Januari tahun 2023. Bapak Ibu yang belum memberi boleh berdoa, Tuhan aku mau memberi berapa gitu ya. Berdoa Tuhan akan memberikan kecukupan bagi setiap kita. Mari saya undang petugas kolektan maju ke depan. Kita mau berikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami sudah memuji Engkau, kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percaya hari ini
Kami pulang membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami, mari terlebih dahulu Kau sucikan hati kami, sucikan tangan-tangan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan hari ini mendatangkan sukacita yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda dan setiap keperluan yang kami butuhkan Tuhan sudah menyiapkan dan menyediakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan video info. Shalom Jemaat GBI Ebenezer, saya Senanja Reva Pujani yang akan menyampaikan info pekan ini. Victorious Youth, ibadah perdana tahun ini akan diadakan hari ini setelah selesai ibadah. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang ya. Ditunggu kehadirannya. See you. Info selanjutnya, rumah doa diadakan hari Kamis pada pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Selanjutnya, doa persiapan ibadah raya diadakan hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Shalom Jemaat GBI Ebenezer, gereja membuka kesempatan melayani di bidang musik, singer, penari, multimedia, pendoa, dan asyar. Bagi para jemaat yang rindu untuk tergabung dalam pelayanan, dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Gembala atau Bapak Sugianto. Pendaftaran dibuka selama bulan Januari 2023. Persembahan renovasi gereja per 16 Desember 2022 telah terkumpul sebesar Rp33.109.000. Saldo renovasi per 17 Desember 2022 sebesar Rp1.856.961. Masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk kelanjutan tahap 3 dan 4. Tahap selanjutnya untuk membangun lobi gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget sebesar Rp70 juta. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur ini adalah ucapan syukur atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita selama tahun 2022. Hasil persembahan syukur akan dialokasikan untuk pembelian proyektor. Persembahan syukur dapat diberikan selama bulan Januari 2023. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Wiwit Sariningsih pada tanggal 8 Januari. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info pekan ini, saya Senanja Reva Pujani mohon pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada info tambahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Untuk ditujukan kepada kaum wanita. Mana kaum wanita ya? BPI akan mengadakan Natal apa ya? Korwil Selatan 1 yang akan diadakan pada tanggal 17 Januari. Itu hari Selasa Bapak Ibu. Dengan kontribusinya setiap orang membayar 30.000. Ibu-ibu yang akan mendaftar bisa mendaftar kepada Ibu Ratna. Paling lambat tanggal 15 hari Minggu besok, berarti ya Minggu besok pendaftaran terakhir, daftar sama bayar 30.000, berangkat Natalan bareng-bareng seperti itu Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu Saudara yang keluarganya belum mendapatkan souvenir, bisa lambaikan tangannya. Satu keluarga mendapat satu souvenir, bila ada yang belum mendapatkan, nanti sepulang ibadah bisa menghubungi Bapak Thomas Sugianto untuk mendapatkan souvenir. Satu keluarga mendapat satu souvenir seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Mari dengan sungguh nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepada Engkau pagi hari ini, bersyukur, berterima kasih buat segala berkat pernyataan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan, kami bersyukur buat sukacita yang Engkau berikan buat kami, damai sejahtera yang Engkau berikan buat kami. Ini bukan sebuah modal bagi kami untuk kami berjalan ke depan. Damai sejahtera Allah, bukan damai sejahtera yang diberikan dunia ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah hidup kami boleh senantiasa tertuju kepada Engkau. Hati kami terpaut akan Engkau Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberi perlindungan, penyertaan dalam hidup kami. Untuk kami boleh menapak hari-hari ke depan bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kami. Biarlah berkat dan kasih Tuhan terus Engkau limpahkan bagi kami seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Setiap apa yang menjadikan pergumulan kami, setiap apa yang menjadikan kerinduan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami yang datang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan bahwa kami pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Kami yang mendapatkan berbagai permasalahan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar akan setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami yakin bahwa kami memiliki Allah yang mengasihi kami, memiliki Allah yang mencintai kami Tuhan. Berkat dan kasih Tuhan bagi kami seluruh umat yang ada. Biarlah hari semakin hari kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Memiliki iman yang teguh di dalam kami menghadapi berbagai hal yang ada di depan kami. Bapa, biarlah berkat dan kasih Tuhan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani setiap pekerjaan Tuhan. Apapun yang memberikan talenta mereka, biarlah Tuhan memberkati. Terlebih kami menyerahkan buat Bapak Gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada. Kiranya berkat hikmat daripada Tuhan terus Engkau curahkan buat hamba-hamba-Mu ini. Bapak, kami membawa untuk bangsa dan kota kami, kiranya berkat terus Engkau alirkan untuk bangsa dan kota kami ini. Apapun yang diprediksi oleh banyak orang tentang hal yang buruk, namun kami memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan memberikan hal yang baik untuk bangsa kami. Terima kasih, berkati beliau-beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan. Mampukan beliau Bapak untuk bisa menjalankan setiap tugas yang baik. Itu semuanya karena kekuatan Tuhan, itu semuanya karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama dapat menikmati hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami terus dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, diberkati. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, juga kami akan tetap melanjutkan aktivitas kami sepanjang pagi, sore, bahkan malam hari. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu kasih Tuhan.